Pemirsa, pembekuan dana Badan Amerika Serikat untuk pembangunan internasional USAID dan upaya penggabungannya dengan Deplo Amerika Serikat mengejutkan banyak pihak. Namun langkah seperti itu sebelumnya juga pernah dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat, Inggris, yang baru-baru ini merestrukturisasi bantuan luar negerinya. Perdebatan soal Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Inggris. Pada 2020, Perdana Menteri saat itu, Boris Johnson, menggabungkan Departemen Pembangunan Internasional atau DFID dengan Kemlu. And this will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort. The Foreign Secretary will be empowered to decide which countries receive or cease to receive British aid while delivering a single UK strategy for each country. Langkah Johnson sesuai dengan posisi partainya, Partai Konservatif yang skeptis terhadap pembelanjaan untuk bantuan luar negeri. Not always kind of aligned with what he thought the UK's foreign policy priorities should be. I think there was definitely a sense among those on the right of UK politics that DFID was kind of, a bit too big for its boots perhaps, or needed better oversight. Tapi langkah pemerintah Johnson mengejutkan penerima bantuan. Pada 2020, pembelanjaan Inggris untuk bantuan luar negeri juga diturunkan dari 0,7% produk domestik bruto ke 0,5%. Penyaluran bantuan juga dialihkan sesuai dengan pertimbangan geopolitis. There was more attention being paid to trying to outcompete, let's say, China or Russia, particularly in Asia Pacific, trying to upscale investment in these regions where historically aid had been much more focused on Africa. Kemlu Inggris yang sebelumnya bernama Foreign and Commonwealth Office atau FCO sejak penggabungan DFID lalu menjadi Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO. Di Amerika Serikat, Menlu Marco Rubio sejak awal Februari merangkap sebagai penjabat Direktur USAID sambil revisi dilakukan terhadap organisasi dan aktivitas badan bantuan ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak agar bantuan asing diselaraskan dengan kebijakan America First atau mengutamakan Amerika sambil mencari jalan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pengalaman Inggris dengan DFID yang kini masuk Kemlu bisa menjadi pelajaran bagi AS, menurut analis. In the UK instance, there was a sort of reputational hit. DFID had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity. I think this is particularly going to be a case in the US. But there is now a sense that the FCDO is the sort of the one voice, and that there are people who have both development and diplomacy experience who are representing the UK in countries where the UK is spending development money. Juga menurut Durant, pengawasan ketat pembelanjaan penting bagi upaya menjaga dukungan publik bagi bantuan luar negeri. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.